ekonomi Islam dikenal dengan adanya lembaga keuangan yang berbentuk bank dan lembaga keuangan yang berbentuk non-perbankan. Di antaranya asuransi syariah. Di dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-takaful, yang artinya penanggung. Penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut mu'aman. Pengertian dari at-ta'min adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati. Asuransi menurut ensiklopedia adalah hukum Islam disebut dengan at-ta'min, yaitu transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak yang pertama sesuai dengan perjanjian. Menurut asuransi adalah usaha saling tolong-menolong dengan perantara sejumlah uang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat dan tidak mengandung horor. Pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi merupakan perjanjian di antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk yang pertama memberikan pengganti kepada tertanggung atau penanggung polis karena kerugian yang dideritanya. Yang kedua, memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Yang selanjutnya yaitu tujuan asuransi. Yang pertama yaitu pengalihan risiko. Tujuan asuransi yang paling utama ialah untuk pengalihan risiko. Dalam teori pengalihan risiko, tertanggung menyadari ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika suatu hari bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, maka dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga yang akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung dalam hal ini sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, maka pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko, ancaman bahaya, dan dia sanggup membayar kontraprestasi yang disebut premi. Dalam hal ini, tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta atau jiwanya dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan atau asuransi penanggung. Sejak itu pula risiko beralih kepada si penanggung. Yang kedua yaitu pembayaran ganti rugi. Tujuan asuransi yang berikutnya adalah pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya, bahaya yang mengancam itu tidak senantiasa sungguh-sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi yang menimbulkan kerugian, maka kepada si tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya kerugian yang timbul tersebut bersifat sebagian, tidak semuanya berupa kerugian total. Yang ketiga yaitu pembayaran santunan. Tujuan dari asuransi yang berikutnya yaitu untuk pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan juga asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib, artinya tertanggung terikat dengan si penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini bisa disebut sebagai asuransi sosial. Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dalam membayar jumlah kontribusi atau semacam premi, maka si tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional atau TSN dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah
orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: 1. Memberikan pergantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana. Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal di mana dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Landasan teori syariah merujuk kepada yang pertama, akilah, yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarga. Yang kedua, muwala, yaitu perjanjian jaminan, di mana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewariskan hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya. Yang ketiga, tanahud. Tanahud yaitu dua orang atau lebih berserikat membiayai suatu kebutuhan dengan saham yang sama. Terima kasih. Saya di sini akan mempresentasikan tentang produk asuransi syariah. Produk tersebut dibagi menjadi produk asuransi yang mengandung unsur tabungan dan produk asuransi non-saving. Produk asuransi yang mengandung unsur tabungan. A. Dana investasi merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana investasi. B. Dana siswa merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dan mendidik hingga sarjana. C. Dana haji, suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan merencanakan pengumpulan dana tersebut untuk biaya haji. D. Dana hasanah merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha. Produk asuransi non-saving kesehatan individu program untuk perorangan yang bermaksud untuk menyediakan dana santunan, rawat dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan. Al-Khairat individu merupakan program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian. Asuransi syariah mubarakah. Produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah mubarakah ada tiga jenis asuransi, yaitu Zamrud Mubarakah. Bila dalam masa asuransi peserta meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat, tetap karena kecelakaan, kepada ahli waris akan dibayarkan santunan meninggal dunia sebesar
manfaat ta'awun, dan apabila tidak terjadi resiko meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat karena cacat maka sampai akhir asuransi, maka perusahaan akan mengembalikan dana peserta tersebut. 2. Sehat Mubarakah bertujuan untuk memelihara kesehatan peserta keluarga berupa penggantian biaya perawatan. 3. Syamilah Mubarakah produk ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan peserta dan keluarganya di masa yang direncanakan seperti biaya pendidikan, haji, umrah, dan lain-lain. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan usaha peransurasian yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang peransurasian serta ditunjuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga negara yang memiliki kuasa penuh dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya. B. Pengawasan kelembagaan. Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. DPS berperan sebagai lembaga pengawas keuangan syariah.